Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Novita. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus biokimia. Siklus biokimia atau siklus organisme organik adalah siklus unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Siklus unsur-unsur tersebut tidak hanya melalui organisme, tetapi juga melibatkan reaksi kimia dan lingkungan abiotik dengan disebut siklus biokimia. Adapun siklus dari biokimia yang pertama ada siklus nitrogen. Di alam, nitrogen terdapat dalam bentuk senyawa organik seperti urea, protein, dan asam nukleat atau sebagai senyawa anorganik seperti amonia, nitrit, dan nitrat. Daur nitrogen adalah transfer nitrogen dari atmosfer ke dalam tanah. Selain air hujan yang membawa sejumlah nitrogen, penambahan nitrogen ke dalam tanah terjadi melalui proses fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen secara biologis dapat dilakukan oleh bakteri Rhizium yang bersimbiosis dengan polong-polongan bakteri Azotobacter dan Clostridium. Selain itu, ganggang hijau biru dan air juga memiliki kemampuan memfiksasi nitrogen. Yang kedua ada nukleus air. Air dan atmosfer berada dalam bentuk uap air. Uap air berasal dari air di daratan dan laut yang menguap karena panas cahaya matahari. Uap air di atmosfer terkondensasi menjadi awan yang turun ke daratan dan laut dalam bentuk hujan. Air hujan daratan masuk ke dalam tanah membentuk air permukaan tanah dan air tanah. Tumbuhan darat menyerap air ada di dalam tanah. Tumbuhan darat menyerap air yang ada di dalam tanah. Dalam tubuh tumbuhan air mengalir melalui suatu pembuluh, kemudian melalui transmisi uap air dilepaskan oleh tumbuhan ke atmosfer. Transpirasi tumbuhan mencakup 90% penguapan pada ekosistem darat. Hewan memperoleh air langsung dari air permukaan serta dari tumbuhan dan hewan diamalkan, sedangkan manusia menggunakan sekitar seperempat air tanah dan air permukaan, sebagian mengalir ke sungai, kemudian ke danau dan ke laut. Siklus disebut siklus panjang, sedangkan siklus yang dimulai dengan proses transpirasi dan evapotranspirasi dari air terdapat di permukaan bumi lalu diikuti oleh presipitasi atau turunnya air ke permukaan bumi disebut siklus pendek. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan, akan dilanjut oleh saudara Ratnar, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan meneruskan materi dari Rina Novita. Yang ketiga, siklus karbon. Proses timbal balik, fotosintesis dan respirasi seluler bertanggung jawab atas perubahan dan pergerakan utama karbon. Naik turunnya CO2 dan O2 atmosfer secara musiman disebabkan oleh penurunan aktivitas fotosintetik. Dalam skala global, kembalinya CO2 dan O2 ke atmosfer melalui respirasi hampir menyeimbangkan pengeluarannya melalui fotosintesis. Akan tetapi, pembakaran kayu dan bahan bakar fosil menambahkan lebih banyak lagi CO2 ke atmosfer. Akhirnya, jumlah CO2 di atmosfer meningkat. CO2 dan O2 atmosfer juga berpindah masuk ke dalam dan keluar sistem akuatik, di mana CO2 dan O2 membentuk suatu keseimbangan dinamis dengan bentuk bahan dan anorganik lainnya. Siklus fosfor. Siklus fosfor merupakan sebuah rangkaian pergerakan fosfor yang melalui bidang ekosistem litosfer, hidrosfer, dan biosfer. Fosfor adalah mineral penting yang dapat kita temukan di seluruh hewan dan tanaman. Selain itu, fosfor juga dapat ditemukan di dalam air, tanah, dan sedimen. Namun tidak dapat ditemukan di dalam kandungan udara. Dalam unsur kimia, fosfor memiliki kode P dan memiliki nomor atom 15. Fosfor merupakan senyawa non-logam yang memiliki nilai valensi banyak dan masuk ke dalam golongan nitrogen. Fosfat dan fosfat hidrogen merupakan ion yang dibentuk dari fosfor. Fosfor juga bagian penting dari molekul penyusun DNA dan sebagai molekul yang menyimpan energi seperti ATP dan ADP serta lemak pada membran sel.
Fosfor juga merupakan bahan penyusun tulang dan gigi pada manusia dan hewan. Siklus fosfor adalah siklus paling lambat jika dibandingkan dengan siklus biokimia lainnya. Fosfor masuk dalam lingkungan dari batuan serta deposit. Batuan fosfat dikenal dengan nama apatit dan sumber fosfor dari deposit diperlukan dari fosil tulang dan kotoran burung. Batuan yang mengalami pelapukan akan melepaskan ion yang akhirnya larut ke dalam air dan tanah, kemudian diserap oleh bagian tanaman terestrial sebagai nutrisi. Sekian dari kelompok kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.